Halo, selamat datang. Di video kali ini saya akan membahas tentang dasar materi tentang konsep dasar pendekatan PRS HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus, maaf bahasa Inggris saya kurang bagus, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang menyebabkan timbulnya AIDS. Lalu ditemukan dalam cairan tubuh, terutama pada darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh manusia dan mengakibatkan turunnya atau hilangnya daya tahan tubuh sehingga mudah terjangkit penyakit infeksi. Lalu AIDS atau Acute Immunodeficiency Syndrome, yang mana kumpulan gejala penurunan kekebalan tubuh sehingga tubuh rentan terhadap penyakit lain yang mematikan. AIDS disebabkan oleh virus jasad subsurinik yang disebut dengan HIV. Bagaimana HIV melemahkan sistem kekebalan tubuh? Pertama itu karena sasaran penyerangan HIV adalah sistem kekebalan tubuh, terutama adalah sel-sel limfosit T4. Lalu terinfeksi, berkembang biak, limfositnya mati. Sistem kekebalan tak mampu melindungi tubuh sehingga kuman penyakit infeksi lain, bahkan kuman-kuman yang jinak tiba-tiba menjadi ganas. Macam-macam kuman, yaitu seperti bakteri, mikroba, jamur, maupun mikroorganisme patogen lainnya. Penderita bisa meninggal karena TBC, diare, kanker kulit, infeksi jamur, dan lain-lain. Bagaimana HIV dapat ditularkan? Dalam jumlah besar, HIV terdapat dalam darah, cairan vagina, air mani, serta produk darah lainnya. Cara penularan yang paling umum ialah senggama, transfusi darah, jarum suntik dan kehamilan, penularan lewat produk darah lain seperti ludah, kotoran, keringat, dan lain-lain walaupun risikonya sangat kecil. Penularan lewat senggama melalui cairan sperma atau cairan vagina, senggama yang tidak wajar, lalu penularan lewat transfusi darah. Seperti risiko penularan transfusi darah ini hampir 100%. Lalu penularan lewat jarum suntik, menggunakan akupuntur, tusuk jarum, tato, tindikan, alat suntik atau injeksi yang tidak steril. Lalu penularan lewat kehamilan, seperti risiko penularan ibu hamil ke janin yang dikandungnya bersekitar 20-40%. Bagaimana melindungi diri dari penularan AIDS? Yaitu ingat akronim ABC. A. Abstain alias puasa. B. Be faithful alias setiap pasangan hidup bagi mereka yang sudah menikah. Lalu C. Kondom alias kondom, yang mana ini tidak disarankan. Tambahan perlindungan yang sangat penting ialah hindari transfusi dengan selalu berhati-hati. Transfusilah di tempat lembaga yang legal, bukan ilegal ya, yang legal. Hindari suntik menyuntik. Berhati-hatilah dalam menolong orang luka dan berdarah. Gunakan prosedur P3K yang baku dan aman. Bila ada sesuatu tanda atau gejala yang meragukan, secepatnya periksa ke dokter. Kesehatan dan reproduksi. Alat reproduksi pria. Ini contoh gambarnya ya. Terdiri atas bagian dalam maupun bagian luar. Luarnya terdapat buah zakar atau penis, lalu struktum kantong buah pelir. Bagian dalamnya terdiri dari sepasang buah pelir atau testis, saluran reproduksi atau vas deferens, lalu kelenjar kelamin, saluran kemih penis atau urea penis merupakan saluran kemih sekaligus saluran ejakulasi, lalu kandung kemih atau vesika urina dan kandung mani yaitu vesika seminalis. Lalu alat reproduksi wanita, ini gambarnya ya. Terdiri dari bagian dalam dan bagian luar juga. Luarnya terdiri celah luar atau vulva, sepasang bibir merah labia majora, bibir kecil labia minora. Bagian dalamnya terdiri dari frontit atau carotis, saluran kemih, jaring senggama atau vagina, selaput darah atau himen, lalu sepasang induk telur ovarium, lalu sepasang saluran reproduksi atau tuba Fallopi, lalu rahim atau uterus. Jenis-jenis infeksi menular seksual atau IMS yang umum terjadi di Indonesia, yang mana ini 3 besarnya. Pertama itu gonore atau kencing nanah, disebabkan oleh kuman gonokosus. Masa tunasnya itu 1-5 hari. Gejalanya
Mulai rasa gatal pada penis, keluar nanah, akhirnya penis bisa hancur. Pada wanita sering tanpa gejala bila gawat radang kelenjar di labia major. Bayi lahir bisa buta bila ketularan. Lalu pengobatannya penisilin dan antibiotik lain bila sembuh dengan sempurna. Lalu sifilis atau raja singa disebabkan virus Diplodia pallidum, masa tunasnya 2-4 minggu. Tanpa ada gejalanya, tahap 1 seperti luka di kemaluan hilang dalam beberapa hari. Tahap 2 demam, sakit kelenjar. Tahap 3 beberapa tahun benjolan di kulit, penolakan lunang, kerusakan saraf dan otot, jalan seperti ayam jantan, pengobatan penisilin dan antibiotik lain. Pengobatan ini lebih bagus dilakukan secara dini, bila terlambat tidak bisa sembuh. Lalu AIDS, yang mana sudah dibahas di awal-awal tadi. Lalu selain 3 besar tadi, ada penyakit lainnya seperti ulcus muli, yaitu disebabkan kuman hemophilus, yaitu banyak benjolan merah dan sakit di sekitar kemaluan. Lalu limfogranuloma venereum disebabkan virus berupa benjolan kecil di sekitar lamunan, mudah pecah, mudah menyebar kemana-mana. Lalu herpes genitalis, yaitu disebabkan virus herpes berupa gelombang berair di sekitar kemaluan, mudah ditular penyakit lain yang bisa menjadi berbahaya. Lalu Condyloma acuminata, yaitu disebabkan virus menyebabkan banyak kutil di sekitar kemaluan. Lalu Candidase genitalis disebabkan oleh jamur Candida albicans pada alat kelamin. Yang 9, trichomoniasis disebabkan oleh parasit Rhumatoid vaginalis dan menyerang saluran kemih. Kebijakan PMI di bidang HIV atau AIDS. Berdasarkan pokok-pokok kebijakan dan rencana strategis PMI tahun 2004-2009 bidang pelayanan kesehatan khususnya penanganan HIV/AIDS, ini masih lama ya, yang mana rencana strategi PMI ini setiap 5 tahun berubah ya. Lalu pertama, melakukan aplikasi program PMI di bidang HIV/AIDS dan NAPSDA untuk internal PMI dan juga untuk eksternal PMI. Lalu mendukung kampanye nasional dan internasional terhadap anti stigma dan diskriminasi. Lalu mempromosikan 3 pilar pendekatan pencegahan anti stigma dan diskriminasi, perawatan dan dukungan dalam program HIV/AIDS PMI. Lalu 3 pilar dan GIVA prinsip penanggulangan bidang HIV. Penanggulangan HIV/AIDS mengacu pada 3 pilar meliputi pertama pencegahan atau prevention, lalu perawatan dan dukungan care and support, anti stigma dan diskriminasi. GIPA prinsip yaitu Greater Involvement of People with AIDS, yaitu suatu prinsip atau asas yang menganjurkan keterlibatan ODA secara lebih besar. GIPA dideklarasikan dalam KTT tentang AIDS di Paris tahun 1994, di mana Indonesia termasuk negara yang menandatangani deklarasi tersebut. Kegiatan di bidang HIV/AIDS. Pertama, preventif meliputi kegiatan advokasi terhadap pengurus dan staf PMI, Pemda, sekolah, dan tokoh masyarakat. Lalu sosialisasi promosi di lingkungan sekolah, kampus, pusat keramaian, high risk group, radio, dan media cetak. Lalu mengeluarkan jejaring, yaitu koordinasi dengan stakeholder, NGO, kerjasama dengan Pemkot, NGO, dan lembaga donor. Lalu community intervention, lalu behavior change komunikasi, lalu pendidikan sebaya. Perawatan dukungan, care and support, meliputi pertama, informasi center, hotline HIV/AIDS, home based care, counseling free and post donor, rujukan ODA ke rumah sakit, support ODA di rumah sakit, penyediaan darah, dan produk darah aman HIV dengan melakukan screening. Anti stigma dan diskriminasi terhadap peserta, meliputi kegiatan menyelenggarakan lomba-lomba yang melibatkan ODA sebagai OC dan masyarakat umum sebagai sasaran, lalu memberdayakan ODA sebagai relawan PMI, menghadirkan ODA dan OHITA pada acara dukungan terhadap ODA dan penyuluhan HIV/AIDS, lalu pemasakan banner seruan PMI peduli HIV dan anti stigma dan diskriminasi terhadap ODA berupa banner, kartu pos, kartu ucapan, lalu malam renungan AIDS, lalu AIDS Work PMI peduli AIDS, lalu konser musik peduli ODA. Program pendidikan remaja sebaya. Sejak tahun 1996, PMI melaksanakan program Youth Peer Education atau pendidikan sebaya atau PRS. Program ini bertujuan memberdayakan remaja paham permasalahan kesehatan reproduksi serta melindungi diri terhadap HIV/AIDS, kesehatan reproduksi, dan lain-lain.
Lalu pendekatan program ini menggunakan pola pembelajaran tidak resmi dalam bentuk ngobrol antar sesama remaja atau bisa dikenal dengan gosip tentang permasalahan kesehatan dan kesejahteraannya. Sedangkan pada orang tua, termasuk guru dan orang tua diharapkan dapat mendukung sebagai motivator. Baiklah, itu saja video singkat tentang HIP/AIDS dan juga PRS. Mohon maaf jika pada penyampaian ada kata-kata yang salah atau materi yang dicantumkan itu ada yang keliru. Kalau ada salah tolong kasih komen supaya bisa diperbaiki. Terima kasih telah menonton. See you next time. Bye bye.